Sore, sahabat kelas semua. Selamat datang di kelas hari ini. 大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua? 希望大家一切都顺利. Semoga teman-teman semuanya lancar, 身体健康. Nah, 我们来看一下我们的教材. Kita lihat dulu materi kita sambil mungkin teman-teman boleh chat di kolom chat ya sambil respon pakai bahasa Mandarin. Sangat baik ya. Oke. Hmm, sambil saya share dulu ya. Teman-teman yang sudah mulai latihan bikin kalimat di rumah, kalau merasa kayaknya saya pengen dikoreksi, nah teman-teman boleh post gitu ya kalimatnya itu di sesi kita menjawab di hari Rabu ya. Nanti di kolom chat saya akan bacain, terus kita bisa cek gitu ya. Kalau sudah oke, berarti teman-teman tinggal jadikan itu sebagai patokan ketika, oh saya mau ngomongnya begini. Saya udah pernah bikin kalimatnya gitu ya. Oke ya, jadi saya tetap sama mengingatkan teman-teman semua untuk latihan bikin kalimat. Karena itu memang langkah berikutnya ya untuk teman-teman bisa ngomong. Ya, 我希望大家都能够基本上讲一口流利的汉语gitu ya. Saya berharap teman-teman semua bisa minimal ya menguasai basic percakapan, tapi dimulai dengan langkah pertama ya. Jadi ribuan langkah dimulai dari langkah pertama dulu ya. Ha-ha, jadi teman-teman, yuk bagi yang mungkin udah mulai udah bagus, bagi yang belum nih, coba mulai dulu ya. Simple-simple kalimat-kalimat yang sehari-hari yang kita ngomong, kayaknya kalimat ini boleh nih saya translate ke bahasa Mandarin. Nah, kebetulan kosakatanya saya udah punya nih, gitu ya. Contoh ya, udah dipelajari. Teman-teman bikin ya. Saya sangat apa ya, mengencourage teman-teman untuk bikin ya. Oke, 好，我们到了19页吗？好，我看一下啊。Halaman 19 kata Ibu Lina. 19 itu, sorry, ini ya, 绘画，对吧？生词已经都解释了。OK, baik. Kosakatanya udah selesai semua ya. Baik, 我先看一下哦。今天有 Ibu Lina yang sudah hadir. 老师、班长、同学们，下午好。清楚。好的，下午好, Ibu Lina. Ada Ibu Helena juga. Ada Ibu Elena ya. Ada Ibu Helena, ada Ibu Elena ya. Ini beda orang ya. 挺好的. Ya, betul ya. Apa kabar gitu ya. Teman-teman boleh jawab. 挺好的. 再来是, Ibu Helena juga ketikannya bahasa Mandarinnya hurufnya udah bener ya. Terus Ibu Elena juga 下午好, oke. Spellingan semua oke. Terus Ibu Lina, 第17课的生词结束了，老师. Oke. Susunan udah oke. 我们还没绘画. Oke, masih belum percakapan ya. Baik. 谢谢您, Ibu Lina. Kalimatnya oke. 然后 Ibu Deborah juga ya yang sudah hadir. 老师下午好。我好，谢谢。yang tadi ya, apa kabar ya? Baik. 然后你过得怎么样? Baik, apa namanya formatnya udah oke, tapi te-nya itu, ini sorry teman-teman saya belum hapus. Te-nya 过得怎么样的 itu harus yang 双人的 Bu. Ya, jadi te-nya harus pakai yang ini. 过得怎么样 ya melewatinya bagian bagaimana ya jadi 我也过得很好谢谢您 Ibu Deborah ya jadi te-nya pakai yang te 双人的再来是 Ibu Lili 呀老师班长和朋友们下午好谢谢 Ibu Lili 来我们看一下我们的教材 ada Ibu Shirley juga 老师晚上好 您好 Ibu Shirley udah hadir juga ya jadi te-nya jadi 过得怎么样 te-nya pakai ini ya pakai 的 yang 双人的。好，大家可以看一下我们的绘画，19页 halaman 19 ya. 我们看一下绘画, kita akan lihat ke conversation. Kemarin sudah selesai menjelaskan arti dari kosakata ya. 大家可以抄下来过得怎么样的nya pakai 的 yang 双人的 yang saya tulis ya. Memang 的nya kalau kita tulis pinyin nggak ketahuan. Tapi kalau misalnya ketik
teman-teman jadi belajar juga. Oh, ternyata harus pakai te yang ini. Baik sih Bu Deborah ya. Jadi dengan begini kan lebih apa ya? Lebih gampang. Oh ya ternyata ini yang harus dipakai te-nya yang ini ya. Lama-lama bisa terbiasa. Oke, 好，再来我们看一下绘画。Saya scroll ya. Ini saya hapus dulu biar nggak terlalu iya. Oke，那我们看一下绘画。我先给大家念一下。Nanti ini saya bacain dulu buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mau baca, mau latihan baca, boleh silakan tunjuk tangan. Oke, 第17课未雨绸缪。第17课未雨绸缪。第一部分，美华和老师正在视频会议室聊着天。美华和老师正在视频会议室聊着天。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？保险的概念就是未雨绸缪，保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。保险的概念就是未雨绸缪，保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。那么，老师，像我还没有保险，应该怎么策划？保险的层次分为3大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保险的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需，因此保险需要咨询专业的顾问。Ini agak panjang, saya ulangi sekali lagi ya. 保险的层次分为3大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保险的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需，因此买保险需要咨询专业的顾问。我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的，不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的，不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。好，呃，我们来练习一下绘画，但是还没练习之前呢，我先给大家解释啊，saya jelasin dulu ya sebelum kita masuk ke latihan. Mungkin lebih ke format-format kalimat ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar kosakatanya, hari ini teman-teman lihat, oh dia masuk ke kalimat, cara penggunaannya seperti itu ya. Oke, 第17课未雨绸缪. Jadi 未雨绸缪 ini adalah 成语. Teman-teman boleh pakai dengan langsung saja ketika kita mau nyatakan bahwa sedia payung sebelum hujan gitu ya. Contoh, kamu perlu sedia payung sebelum hujan. Jadi dia benar-benar langsung bisa dipakai langsung ke kalimat. Contoh kita nasihatin orang perlu persiapan nih sebelum terjadi sesuatu. Nah, teman-teman mau pakai apa peribahasa ya kita bilang ya. Jadi teman-teman boleh bilang, 你应该未雨绸缪. Misalnya contoh teman-teman kalau yang misal masih kuliah atau mungkin anaknya lagi bersekolah, misal sekali ulangan tuh bisa 5 pelajaran gitu ya, 5 lesson. Itu kan banyak banget. Nah, kalau dulu ya, teman-teman ya, dulu waktu saya SD kelas 1, maksudnya saya ingat banget ya, karena mama saya ya, jadi dia suruh saya nyicil. Jadi tiap malam itu memang saya baca. Jadi nggak ada ujian, nggak ada ulangan pun saya baca. Tapi efek positif atau efek bagusnya adalah
waktu lagi mau ujian, saya lupa ya dulu tuh namanya Caturulan atau apa ya, intinya mau ujian kayak akhir gitu ya. Kan itu diulang dari pelajaran pertama sampai terakhir. Nah, itu lumayan, lumayan maksudnya tinggal baca udah cepat ingat ya. Itu namanya 未雨绸缪. Itu sama. Jadi nggak cuma maksudnya takut hujan sedia payung enggak. Jadi sebenarnya semua konteks boleh ya. Nah, 未雨绸缪. Jadi teman-teman misalnya contoh nasehatin siapanya gitu ya. Teman-teman boleh pakai 你应该未雨绸缪. Nah, kalau dia paham ya berarti konteksnya nih contoh tadi nyicil apa pelajaran atau eh, apa namanya nyicil tugas kuliah gitu ya itu semua boleh dipakai ya artinya persiapan dulu sebelum terjadi sesuatu gitu ya sedia payung sebelum hujan. 再来是第一部分美华和老师正在视频会议室聊着天。美华和老师正在itu artinya sedang memang jadi di ini kita digambarin bahwa mereka berdua nih lagi ngobrol ya. Nah, kalau teman-teman merasa 视频会议室 ini kok terlalu rumit ya gitu ya. Lalu boleh nggak saya ganti Zoom aja gitu? Boleh, boleh. 没问题 karena maksudnya gini, namanya bahasa selagi kosakatanya kita paham dia paham, ya nggak masalah gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu yang kayak, aduh ini teknikal, terus saya nggak bisa, akhirnya saya kayak buyar, nggak berani ngomong. Jangan ya, kalau di luar sana misalnya ketemu yang bisa bahasa Mandarin, terus kayaknya saya campur-campur, menurut saya apa ya namanya? Lakukan dulu gitu. Maju aja maju, nggak apa-apa. Ya, jadi maksudnya aduh campur-campur nih ada kosakata saya nggak bisa. Ya udah campur-campur nggak apa-apa. Ya, kalau memang nyatanya itu kamu maksudnya teman-teman berkesempatan untuk praktek, silakan maju dulu aja ya. Karena habis itu beda sih. Habis itu si badan kita, tubuh kita atau otak kita itu akan merasa saya sudah lakukan ya. Terus apa udah pertama kali nih lega dan nextnya itu akan lebih pede biasanya gitu ya. Ah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti 美华和老师正在 Zoom 聊着天 boleh boleh ya. Yang penting 聊着天 ini satu frase jangan diganti-ganti ya. 聊着天 tuh ngobrol ya. Kalau istilah Zoom kan kalau ditranslate aduh kayaknya banyak banget nih jadi technical ribet banget. Nah, kalau gitu teman-teman boleh pakai Zoom nggak apa-apa ya diganti. eh Seperti kayak nama kota, bener ya. Kalau teman-teman nggak hafal nih, aduh, ditranslate ke bahasa Mandarinnya, saya lupa. Tapi nama kota misalnya Jakarta ya. Jakarta, 我住在 Jakarta. Ya nggak apa-apa, 没关系的 ya, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut.对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么jadi si Mehwa ngomong ya sama lausinya bilang,对了. Nah,对了ini adalah by the way. Kalau bahasa Inggris ya sebenarnya ya, BTW. Bahasa apa namanya? Bahasa Indonesia juga kepake BTW ya. Jadi, 对了itu sebenarnya dipakai untuk kita, misalnya dari percakapan sebelumnya apa, kita mau ganti topik, tapi teman-teman yang mau ganti, maka teman-teman boleh pakai 对了gitu. Jadi, ini memang sudah apa ya, sudah pakemnya ya. Maksudnya, by the way berarti memang mau ganti topik yang lain ya. Nah, 对了. Jadi kalau teman-teman lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, mau ganti topik nih, jadi saya gimana ya masuknya ya? Nah, pakai ini ya. 对了. Jadi langsung ganti topik beda. Itu namanya eh, pakai 对了 ya. Bukan bener. Kok aneh gitu ya? Bukan. 对了itu artinya by the way. Ngomong-ngomong kalau bahasa Indonesia ya. 老师，我一直以来itu terus. Ini memang dia satu frase ya. Kalau misalnya saya nggak pakai ilai boleh nggak? 我一直都不相信 masih boleh. Ilai ini dia lebih tambahan ya, lengkap. 一直以来 itu memang lengkap banget. Kalau misalnya teman-teman bilang terus ini kan 一直 boleh nggak 老师 saya pakai 一直 saja masih oke ya. 老师，我一直以来都不相信保险. Jadi selama ini gitu ya, selama ini itu tidak pernah percaya asuransi gitu. 现在我倒好奇呢, sekarang saya teman-teman masih ingat tahu ini kebalikan ya. Kan selama ini nggak percaya ya sudah nggak pengen cari tahu kan, bener nggak minat lah.
Nah, tapi sekarang dia kebalikannya jadi penasaran. Penasaran tuh berarti pengen cari tahu gitu maksudnya. Makanya di sini pakai tahu gitu teman-teman. Misalnya gini, em, contoh ya, contoh konteks lain pakai tahu. Misalnya, oh,他呢一般一年来我家2次。他一般一年呢来我家2次。但是呢，今年他已经对不起，但是呢，他今年已经来我家3次了，ya kebalikannya. Jadi dari awal tahun ini udah 3 kali gitu, ya pakai tau, ya. Jadi teman-teman boleh pakai tau itu artinya kondisinya berkebalikan gitu, ya. Oke, 再来是, oh ya saya kepikiran tau. Tau di sini kan berkebalikan, dia sebagai partikel yang menandakan tadinya begini, sekarang berkebalikannya gitu ya. Nah, kemudian saya kepikir mau kasih tahu teman-teman dengan huruf Mandarin yang sama, tau cha, tau cha di sini bukan kebalikan teh gitu ya. Bukan. Tau cha ini adalah tuang, tuang teh. Jadi misalnya contoh Fuyuan tau cha. Jadi teman-teman tahu, oh ya kalau kayak gini konteksnya berarti menuang, tuang kata kerja. Kalau ini dia sebagai partikel sebenarnya. Kalau misalnya partikel, mungkin teman-teman bilang, Laushe, kalau simple, misalnya contoh, saya nggak pakai tau, masih oke nggak? Orang masih paham nggak? Masih. Itu namanya partikel. Cuman memang kalimat itu berasanya gantung, nggak lengkap gitu ya. Heeh. Tapi maksudnya kalau bagi teman-teman permulaan, aduh, saya kelupaan tadi tau. Tapi ya orangnya paham-paham aja. Iya ya. Maksudnya ya partikelnya hilang masih oke, tapi agak kalau yang bagi yang udah bisa dia merasa, ayo ada sesuatu yang kurang gitu ya. Nah, tapi kalau dia sebagai kata kerja ya nggak boleh dihilangkan ya. Contoh di konteks lain, misalnya tau cha dengan huruf Mandarin yang sama ya. Tau artinya menuang, tuang, tuang teh ya. Oke, 现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？保险的主要功能是什么？主要 itu utama, Kuneng itu adalah fungsi ya. Apa namanya? Fungsi utama dari asuransi adalah apa? Ya, oke. Ya, maksudnya kita bisa tahu, maksudnya banyak persepsi tentang asuransi. Mungkin teman-teman sudah tahu banyak ya, bahkan sampai hari ini pun gitu ya. Tapi ada juga yang maksudnya tertolong ya mereka juga bertestimoni yang positif ya, tapi sebenarnya masih banyak kok yang eh, testimoni testimoni yang mungkin teman-teman dengar dari sosmed ya, seperti itu. Nah, jadi ini anggapannya orang ini sebenarnya dia tanya gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi utamanya apa gitu ya? Fungsi utamanya apa? Nah, 保险的概念就是未雨绸缪，概念ini adalah konsep. Jadi konsep dasarnya juga adalah persiapan sebelum terjadinya sesuatu. Ya, 未雨绸缪。保险的基本功能，基本 ini adalah basic 呀。保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险。保险的基本功能就是转移，转移 itu artinya mengalihkan, mentransfer, 转移. Kayak kemarin kita bilang mengalihkan fokus gitu ya. Nah, ini sekarang ini transfer artinya mengalihkan resiko. Jadi konsep dasar asuransi memang sebenarnya mengalihkan resiko ya. Resiko yang tadinya kita nggak bilang 100% akan terjadi, enggak. Misalnya contoh ya kayak sakit, tutup usia. Tutup usia sih pasti 100% tapi kita nggak tahu kapan ya. Kalau sakit kita anggap sehat banget lah ya. Persentasenya kecil. Nah tapi ada kemungkinan terjadi, itu namanya persentase resiko. Nah, sebenarnya ini bisa terjadi, tapi kita mentransfer, mengalihkan resiko ini ke perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi dia mau terima dan kita bayarin dengan sejumlah premi. Itu sebenarnya kayak gitu ya. Nah, 转移我们经济上的一些风险. Jadi 经济 ekonomi, 风险 itu resiko ya, 风险, angin kemarin kita udah jelasin, 险 itu adalah 危险, bahaya. Nah, tapi 风险 satu frase artinya resiko. Oke, 比如疾病或事故造成的经济损失. Jadi resiko seperti apa? Resiko kerugian secara ekonomi, ya. 经济损失.
Sonshi ini adalah kerugian. Jingji ekonomi. Kenapa? Karena begitu terjadi yang namanya resiko hidup yang tadi saya cerita, ada dua ya. Tadi sakitnya bisa yang sakit biasa-biasa, terus yang sakit berat, habis itu tutup usia, atau satu lagi itu cacat. Sehingga kita tidak bisa punya penghasilan lagi, tidak bisa bekerja normal gitu ya. Nah, itulah kenapa efeknya ke kerugian ekonomi, karena setiap dari kita punya nilai ekonomi bagi teman-teman yang bekerja, bagi teman-teman yang maksudnya mungkin ibu rumah tangga pun sebenarnya ada nilai ekonominya gitu ya. Tapi bukan maksudnya, oh kan nggak bekerja, ada, tapi tidak besar. Yang bekerja sebagai tulang punggung itulah yang punya nilai ekonomi yang besar, karena dia yang menopang ekonomi keluarga, gitu maksudnya. Makanya kita di sini bahasnya jingji sunshi, kerugian ekonomi. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah nggak dengar istilah 精神上的损失. Pernah dengar nggak? Misalnya orang lagi bahas gitu ya, 你要赔我精神上的损失. Kalau 经济 ekonomi, kalau 精神上 ini satu ya, 精神上的损失. Pernah dengar nggak kalau nonton-nonton 损失? 损失. 精神上 itu artinya atas. 精神 artinya apa? 精神 itu semangat, tapi selain semangat itu adalah emosional. Emosionalnya bukan marah-marah, 不是 psikis ya. Jadi emosi, perasaan. Jadi maksudnya pikiran gitu. Jadi contoh 精神上的损失 itu maksudnya apa? Sorry, sambil ngomong sambil bikin, nah otaknya nggak bisa konsen dua. Sorry ya. Oke, ya saya udah selesai tulis, saya jelasin dulu. 精神上的损失 ya kerugian psikis tuh contoh. Misalnya gini ya, sorry ya. Orang itu dia tidak ada bukti, tiba-tiba datang-datang marah-marah, terus nuduh-nuduh kita. Akhirnya kan kita juga kaget kan. Hah, saya nggak melakukan begitu kok, kamu nuduh-nuduh saya ya. Jadi kan kita jadi kayak shock, terus merasa kenapa begini gitu ya. Nah, begitu diklarifikasi ternyata teman-teman nggak salah gitu ya. Maksudnya mungkin dia salah orang, dia salah paham. Nah, mungkin teman-teman lagi kesel, teman-teman bisa bilang, ya, 我也受到了, saya juga kena gitu ya. 我也受到了精神上的损失gitu ya. Jadi ya apa namanya kerugian secara psikis gitu, kerugian moral ya, teman-teman paham ya. Jadi sekarang banyak kan dikit-dikit dibahas tentang mental health. Nah, mental health itu 精神上. Ya, seperti itu ya. Sekarang banyak banget ya jadi topik utama. Itu namanya 精神上 损失 kerugian ya. Jadi maksud saya kerugiannya boleh dipakai yang apa nyata, contoh kerugian ekonomi. Ekonomi itu kan bisa dalam bentuk apa dikonversikan dalam bentuk uang gitu ya. Eh, Keluar uang gitu karena sakit kalau tidak dibayarin, maksudnya tidak punya asuransi gitu ya, berarti bayar sendiri. Udah gitu orang tersebut mungkin nggak produktif, nggak bisa menghasilkan juga. Jadi dua pihak ya, dua sisi. Nah, sedangkan kalau Sun Shi yang kita bahas lagi tentang 精神 itu yang nggak nyata, maksudnya nggak kelihatan, tapi orangnya shock loh. Jadi gimana nih kerugiannya gitu ya? Nggak bisa cuma minta maaf, contoh ya, contoh. Oke, kita lanjut biru ya, biru. Saya lupa apakah baru muncul di lesson ini atau sebelumnya udah ada ya, tapi biru itu adalah contoh. Jadi kalau teman-teman lagi bikin kalimat bla bla bla, terus mau kasih contoh, silakan pakai kosakata biru, contoh. Jiping, jiping ini penyakit, kita udah dapat di kosakata huo atau. Ya, huo itu atau, 事故 kecelakaan, 造成 itu yang menyebabkan atau diakibatkan gitu ya. Jadi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh sakit ataupun kecelakaan. Ya, kecelakaan yang bikin seseorang terutama tulang punggung keluarga tidak bisa bekerja secara sebagaimana mestinya. Itu ada kerugian ekonomi yang mungkin awalnya tidak kelihatan, tapi lama-lama berasa. Ya, seperti itu ya. Oke, baik kita lanjut lagi. 那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？
Terus si Mei Hua nanya, kalau seperti saya yang belum punya asuransi, ya, maksudnya sama sekali belum pernah punya asuransi atau belum punya polis, bagaimana nih cara untuk mengaturnya gitu. Nah, si lausnya jelasin, 保险的层次itu level. Nah, kemarin pas banget kita lagi bahas 层次, terus saya lagi scroll TikTok tuh apa namanya? Orangnya pakai kosakata 层次. Nah, mungkin saya boleh bagiin ke teman-teman ya. Jadi dia dipakai untuk level orang tersebut sama kita beda. Bukan maksudnya kita merendahkan orang itu, bukan. Maksudnya gini loh, contoh pandangannya beda. Teman-teman pernah ketemu nggak? Maksudnya ada orang mandangnya lebih berhati besar gitu ya. Tapi ada orang tuh dia tetap sangat eh, apa ya? Maksudnya dia merasa hal ini nggak bisa dibiarin aja. Tapi ada orang tuh mandangnya ya sudahlah, apa? Udahlah gitu ya. Dan berarti maafin aja. Nah, kalau memang ketemu kayak gitu kan nggak bakal ketemu kan? Maksudnya nggak bakal ketemu nih levelnya. Kan level penerimaan tiap orang beda ya. Level orang memaafkan juga beda gitu ya. Toleransinya juga beda. Nah, tapi maksud saya di video itu dia bahas itu sih. Dan dia bilang, 如果遇到这样的人呢，那证明我们的层次不同。Jadi kalau ketemu orang seperti itu, cengming itu artinya membuktikan gitu ya. Jadi teman-teman kan punya feeling, oh kayaknya beda level. Ya, ya sudah gitu loh. Maksudnya, 不用强求. Jadi nggak perlu dipaksain gitu ya. Paksain kan kita nggak bakal ketemu gitu ya, nggak selevel. Ya, gitu ya. Tapi bukan dalam arti kita memandang rendah, bukan. Karena memang orang di level tertentu kita juga nggak bisa maksa dia untuk ke level kita gitu ya. Jadi teman-teman yang ada apa? Teman-teman membiarkan itu memang baik adanya. Dia memang di situ ya, dan hanya dialah yang bisa naik ke berikutnya. Begitu juga kita. Kita di sini kita pengen ya kita bertumbuh gitu ya, setiap hari bertumbuh lebih baik. Nah, kita juga bertumbuh lebih baik itu karena kita akhirnya sadar, oh iya saya perlu begini. Ya, orang lain tuh cuman faktor pemicu gitu ya. Jadi tidak ada sebab orang lain di situ, sebenarnya adalah kita sendiri, kitanya tersadarkan, kitanya mau nggak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu juga di situ dipakai level. Betul, nggak selevel kata Bu Meiska. Gitu ya. Jadi level yang kemarin saya jelasin ini yaitu levelnya lebih umum. Kalau level kayak kemampuan bahasa itu kita bilang 水平 gitu ya. Jadi beda kosakatanya. Oke. 保险的层次分为 level atau tingkatan asuransi dibagi menjadi bagi menjadi ya 三大部分 tiga grup besar ya, tapi memang selama ini cuma tiga sih ya, tiga macam ini doang, tinggal produknya beda-beda gitu ya. Oke, nah tiga macamnya ini garis besarnya apa? 就是医疗险、重疾险和寿险。医疗险 itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan tuh saya rasa teman-teman familiar. Pokoknya kita pakai itu ketika berobat di rumah sakit ya. Termasuk ada yang bisa rawat jalan, ada yang harus rawat inap gitu ya. 医疗险. Teman-teman lihat dari misal saya mau hafal nih kosakatanya, ada nggak clue-nya? Sebenarnya clue-nya teman-teman balik lagi, memang dia 3 huruf. Tapi teman-teman lihat I itu isheng dokter, berarti di rumah sakit ya. Isheng, oh, 医院, rumah sakit, semua berkaitan. Liao ini adalah pengobatan, terapi. Ya, contoh, sorry, teman-teman pernah dengar Hua Liao. Hua Liao itu adalah kemo. Jadi liao ini adalah, sebentar saya ganti warna. Liao ini adalah treatment di rumah sakit. Hua liao itu adalah kemo. Ya, nah, i liao, oh teman-teman langsung tahu, oh iya ya, ini semua dilakukan di rumah sakit. Kalau saya jujur menghafal kosakata baru caranya begitu. Caranya adalah, oh saya tahu dulu nih, ini kosakata ini. Nah, habis itu langsung lebih cepat. Terus saya dapat lagi kosakata baru, gitu. Ya, jadi eh, itu teknik saya. Kalau teman-teman senang, oh caranya gitu ya. Jadi saya bisa i sheng, i yuan, kan dapat lagi nih kosakata ya. Liao, oh, hua liao itu kemo. Oh iya, dapat 3 kosakata. Plus kalau digabung, oh dia jadi asuransi kesehatan gitu ya. Iliao-xian. 再来, xiannya dari 保险 ya, ini singkatan. Oke, kita lanjut. 重疾险. Nah, kalau 重疾险 sama sebenarnya. 重 itu berat, ji dari jiping. Tadi di atas ada penyakit secara umum.
lengkapnya adalah jiping. Zhongjixian itu asuransi santunan kritis. Asuransi santunan kritis itu keluarnya, keluar apa kita bilang santunannya gitu ya, cash. Jadi dia berupa uang cash, bukan eh, bill rumah sakit baru kita reimburse atau perusahaan asuransi bayar berdasarkan bill. Itu adalah yang asuransi kesehatan. Tapi kalau asuransi santunan kritis enggak. Misalnya kita contoh beli di polis itu 3M, ya kalau memang tervonis yang namanya sakit kritis, dia cairnya 3M, cairnya cash. Fungsinya apa? Kan sudah ditanggung di rumah sakitnya, fungsinya sebagai biaya hidup. Teman-teman kebayang yang namanya asuransi santunan kritis, orang yang udah sakit beratnya juga nggak sekarat ya teman-teman ya. Sakit beratnya contoh, tadi lagi ngomong kemo misal kanker. Nah, tapi kalau kanker stadium 1, itu sebenarnya sudah keluar, sudah cair ya rata-rata ketentuan di polis ya. Nah, stadium 1 kadang-kadang kita masih belum tahu karena nggak ada berasa ya, kecuali ada medical check up. Nah, stadium 1, stadium 2 itu udah cair. Dan itu bukan yang parah ya, bukan yang sampai udah sekarat. Enggak. Nah, fungsinya ya cair uang cashnya pertama ya untuk biaya hidup. Mungkin dia adalah penopang tulang punggung keluarga. Atau dia mungkin mau cari alternatif pengobatan. Nah, boleh pakai dana itu. Atau dia pengen berobatnya gitu ya, misal operasi atau kemonya ke luar negeri, kan butuh tiket dan lain-lainnya gitu ya. Jadi semua level tahapan itu punya fungsinya, tergantung kita butuhnya apa dan kita eh, sesuaiin sama budget juga gitu ya. Oke, itu asuransi santunan kritis. He dan terakhir adalah asuransi jiwa. Shouxian. Nah, sama. Makanya setiap level ini tidak semua orang butuh. Ada orang butuh tiga-tiganya, ada orang cuma butuh satu, ada orang cuma butuh dua. Ya, jadi balik lagi itu perlu konsul. Tidak tidak asal beli, tidak jangan maksudnya gini, jangan beli yang aduh nggak enak nih. Jadi beli, jangan ya. Jangan, itu udah 10-an tahun yang lalu waktu saya awal-awal jalanin masih dengar kan, aduh nggak enak nih beli sama saudara. Jangan teman-teman. Karena teman-teman bayarnya jangka panjang, ya pasti dong. Terus bayar sesuatu yang teman-teman bisa jadi nggak enak, maksudnya belinya nggak enak dan tahu-taunya nggak butuh. Nah itu lebih kecewa lagi. Jangan. Ya, jadi kalau teman-teman yang, oh ya dulu saya beli karena nggak enak, tapi sekarang saya udah paham ini fungsinya apa dan memang saya butuh. Ya sudah itu aman gitu ya. Yang penting yang misalnya sekarang memutuskan beli juga jangan, aduh nggak enak. Kalau misalnya pun memutuskan beli, nggak paham, minta dijelasin dulu. Oh, ternyata boleh deh, saya butuh. Nah, silakan baru beli ya. Oke ya. Nah, 寿险 ini adalah asuransi jiwa. 再来是一般初次买保险的人，一般 biasanya. Ya, ini kosakata 一般 biasanya 初次 pertama sekali. Ya, pertama sekali orang beli asuransi biasanya butuh ya, atau 需要 ini butuh, perlu ya, perlu duluan ada fund ini adalah kata bilangan ya, sebuah. Jadi buku polis gitu ya. Polis itu dia pakai sebuahnya pakai 份. Ya, 不是一个,不是一份. Ya, 一份医疗险. Jadi memang basic level paling tingkatan paling bawah tuh asuransi kesehatan dulu minimal. Jadi kenapa? Karena contoh ya, contoh DBD kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, begitu rawat inap harus deposit dulu. Benar ya? Itu yang paling basic. Kita nggak cerita penyakit yang gimana-gimana, cuma DBD ya. Jangan bilang DBD, mungkin amit-amit yang namanya kecelakaan kita juga nggak pernah tahu. Kalau misalnya harus rawat inap, harus deposit. Kalau dengan ada punya asuransi, baik asuransi swasta maupun asuransi yang apa dari pemerintah, itu berarti mungkin minimal teman-teman nggak perlu deposit gitu ya, itu fungsinya. Jadi makanya dia disebut sebagai yang paling basic. Jadi orang kalau misalnya sama sekali, oh saya nggak punya apapun, eh, basicnya harus punya ini dulu ya. Tapi kalau dia bilang, oh saya dapat dari kantor, berarti itu sebenarnya udah punya. Nah makanya teman-teman masih sesuaiin. Saya udah dapat ini, saya sekarang sebagai ini statusnya, berarti saya butuh apa? Itu sesi konsultasi. Makanya saya bilang kalau beli asuransi itu bukan beli kayak misalnya saya suka baju ini terus saya beli. Enggak sih.
karena beda ya, baju juga dicocokin sama size gitu kan. Nah, begitu juga asuransi itu teman-teman konsul. Saya saranin konsul. Maka tadi saya bilang jangan nggak enak ya. Nanti kecewanya lebih berat di belakang ya. Oke. Sekarang hari ini masih saya temuin tuh kadang-kadang saya jelasin gitu ya. Dia bilang, "Hah, saya nggak paham loh. Banyak banget yang saya nggak paham. Baru tahu dari ini penjelasannya." Saya bilang, "Iya. Tapi dengan kamu paham ya jauh lebih oke gitu loh." Ya, kayak gitu ya. Oke.医疗险. Jadi basic tuh asuransi kesehatan ya. Lanjut. 不过还是得根据个人所需. Nah, tetapi masih date ini artinya harus ya. Harus mengikuti. 根据 itu mengikuti atau berdasarkan 个人所需, 个人 ini artinya masing-masing orang, sorry. 所需 ini sebenarnya 需要, cuma saya singkat. 所需要, 所 ini adalah partikel. 个人的需要 boleh nggak, 老师? 所nya saya hilangin, saya ganti dengan te yang biasa, te yang ini, te milik. Karena saya nggak bisa pakai 所 contoh, ya nggak masalah. Karena dia partikel, jadi masih bisa digantikan sama yang lain. Selama artinya tidak berubah, ya. 根据个人的需要 itu kebutuhan, yang tadi di atas, keperluan kebutuhan, ya. 因此，买保险需要咨询专业的顾问. Oleh karena itu, 因此 itu di mana? Oh ya. 因此, oleh karena itu, beli asuransi butuh konsultasi, butuh bertanya lebih dalam. Itu namanya 咨询. 专业 profesional 顾问 apa? Konsultan, agent. Ya, kalau teman-teman mungkin kenalnya namanya istilahnya agent. Harus tanya, harus konsul dulu. Saya punya ini. Kalau saya mau beli lagi, perlu nggak? Atau saya punya ini, saya perlu nggak? Oh, nggak perlu, nggak usah beli. Ya, kadang-kadang ada yang mau beli, saya bilang, udah nggak perlu, karena udah cukup. Iya, ngapain? Ya, gitu loh. Jadi, eh base, maksudnya berdasarkan kebutuhan dia aja, gitu ya. Oke, lanjut. 我已经开始有50%的了解. Saya sudah mulai, i-nya dari 已经 ya, ini disingkat. 已开始有50%的了解. Saya mulai memahami 50%. Biasanya gitu, ya. Tidak sekali jelasin langsung paham, enggak ya. Kalau saya udah training, udah maksudnya kita selalu rutin tiap minggu itu training dan udah berjalan berarti saya udah tahun ke-12, ya kan ya. Dan terus dengerin ya wajar ya saya bisa jelasinnya lancar kan gitu ya. Heeh, tapi ya di awal waktu awal-awal ya enggak, saya juga nggak paham persis kayak nasabah yang begitu dengar oh ada ginian saya baru paham sama gitu ya. Oke. eh Terus si Mewah bilang, oh saya mulai ada 50% ya, separuh saya udah mulai paham nih, oh ada 3 level gitu ya, ada 3 tingkatan, tinggal kita butuh yang mana, terus kita perlu konsultasi. Kata kuncinya konsultasi ya, oke. 保险产品的用处还是好的. 保险产品 itu produk asuransi, kegunaannya ya, 用处 ini fungsi atau kegunaannya, oke sih gitu ya. Hashi itu masih di situ dia sebenarnya partikel doang teman-teman. Hashi hao jadi menekankan bahwa ya sih sebenarnya kegunaannya tuh baik gitu ya, baik adanya. Hashi hao. 不过呢，tetapi要找对的人，要找专业的顾问才行. Nah, kalau ini penting banget teman-teman ya. Mesti cari orang yang tepat. Orang yang tepat mungkin teman-teman paham apakah dia memang prof gitu ya. Nah, itu penting. Prof itu tidak bahas tentang cuma full time, tapi bahas tentang pengetahuan dia. eh, Nanti pelayanan ke depannya itu ya itu penting sekali ya cara ngurusinnya benar ya itu yang sekarang maksudnya jadi konotasi negatif karena sebenarnya di pengurusannya ya maksudnya setelah beli polis nah pengurusannya ya kan benar ya gitu jadi itu yang bikin jadinya ada apa paradigma negatif-negatif ya jadi makanya mesti cari orang yang tepat cari juga konsultan yang profesional baru bisa cai xing. Cai kita udah belajar belum ya? Kang sama cai. Saya lupa. Apakah nanti di apa tata bahasa lesson ini? Saya lupa. Tapi nanti kita akan bahas ada Kang sama cai. Atau sudah lewat di modul sebelumnya.
Saya saking ini lupa ya. Karena gelombang pertama kan semuanya udah. Nah, gelombang kedua saya lupa di modul berapa. Ya, jadi di sini ada fungsi satu partikel yaitu 才 ya. 不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行. Jadi kita ada format kalimat seperti ini. 这件事呢，要我先开始才行. Dia akan selalu begitu. Jadi maksudnya dia akan selalu posisinya di belakang, tapi fungsinya adalah baru bisa nih kalau saya mulai duluan. Contoh, misalnya contoh kamu sebagai seorang apa atasan, contoh ya contoh. Sebagai atasan, ya kamu mulai dulu supaya bawahannya ikut, contoh ya. Nah berarti si atasan bilang gini, 要从我开始，mulai dari saya dulu nih baru bisa 才行. Jadi dia ada format kalimat seperti itu. Begitu juga 我得问问他，问清楚才行. Jadi misalnya contoh ada satu hal tuh kayaknya nggak jelas, kita semua kayaknya merasa digantung gitu ya. Nah, terus ada salah satu orang dari kita bilang gini, 好，明天呢，我去问问他，问清楚才行. Jadi 才行 itu sebenarnya tidak begitu diartikan, tapi penting gitu ya, butuh. Artinya meneguhkan bahwa, aduh, ini bisa kalau gini 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 gitu ya. Jadi harus nanya jelas nih. Kalau nggak jelas kita juga kegantung-gantung. Misalnya contoh ya, 才行. Sorry, ada yang tanya. Pelajaran berapa? Oh, halaman 21. Pelajaran 17, Bu Esther ya. Oke. eh Ya, oke ya. Jadi 才行. Nah, teman-teman nanti sama di awal tadi saya buka kelas, mungkin belum sebanyak begini muridnya. Ini saya ngulang ya. Teman-teman boleh latihan bikin kalimat ya. Kenapa kadang-kadang saya suka bikin kalimat luar lagi supaya teman-teman tahu, oh ini penggunaannya kayak gini. Itu dilakukan ya, dilatih. Memang nggak usah panjang begini, pendek-pendek dulu ya. Ayo, siapa yang sudah mulai? Ada berapa persen? mulai dulu ya. Pendek-pendek pun nggak apa-apa. 我吃西瓜，我吃饭，我吃面，apa lagi? 我吃面包，我吃炒饭. Mulai itu dulu. Ya, di drill dulu. Tapi kalau itu merasa, oh saya udah bisa, lanjut lagi langkah berikutnya. Ya, saya berharap sih selesai modul 4 ini teman-teman minimal mungkin ada testimoni bilang, langsung saya akhirnya sudah bisa ngomong loh ya ternyata ya gitu ya. Nah itu loh ya. Oke, lanjut. 是啊，我很同意你的说法. Ya benar, saya sangat setuju dengan pandangan kamu di sini karena dia omongin, jadi dia ngomongin, maka kita bilang 说法. Sorry, 说法. Gitu maksudnya teman-teman. Jadi dia lagi ngomong. Jadi kalau orang lagi berpendapat, terus habis itu teman-teman nyambungin kan, nyambungin tuh maksudnya, iya iya saya setuju loh dengan cara ngomong kamu. Cara ngomong tuh bukan cara ngomongnya bagus ya, bukan bukan. Isi omongannya, makanya isi omongan itu kan sebenarnya cara pandangnya dia kan. Nah itu setuju dengan cara pandang kamu. Cuman bahasa Mandarin bilangnya 说法 karena dia baru ngomong gitu. Sampai di sini cukup jelas ya. Jadi 是啊，我也很同意你的说法. Tapi kalau gini contoh, sekarang saya mau tanya. Panjang tadi sebelum saya mulai kelas, ini cuma contoh ya. Panjang bilang, 老师 nanti tanya murid-murid ya. Misalnya contoh ya, kita mau adain kopi darat. Enggak, ini contoh ya, bukan benaran ya. Nanti panjangnya di WA, panjangnya bingung. Contoh gini, tadi sebelum kita masuk kelas gitu ya. Nah, panjang bilang, 老师 tolong tanya dong, apa, menurut mereka perlu kopi darat nggak gitu ya. Nah, kalau Panjang tadi ngomong begitu dan sekarang saya di sini, saya nggak bisa bilang 刚才班长有说法, nggak bisa karena nggak direct. 说法 itu artinya direct, orangnya lagi ngomong baru kita langsung. Nah, kalau sekarang saya nyampain bahwa tadi Panjang ada ide nih, ada omongan gitu ya, ada ide. Nah, di situ pakai apa, teman-teman? Misalnya contoh, 同学们，刚才呢，班长有一个看法 boleh? Jadi cara pandang dia ya, maksudnya kayaknya boleh nih udah lama nggak kopi darat gitu, Canva. Ada lagi? Satu lagi, ayo.
Jadi saya mau pengen 意见 boleh, ide, 想法 ya, 谢谢, ada 想法. Jadi maksudnya dia ada pemikiran, ada ide bahwa mau tanya teman-teman apa namanya, mau lakukan sesuatu. Ya, jadi saya nyampain ke teman-teman karena udah nggak direct kan tadi kan. Jadi kita pakai 想法, 看法, cara pandang ya. Nah, lebih ke 想法 itu lebih cocok. Jadi karena ide. Nah, kalau 看法 itu sebenarnya cara pandangnya panjang. Jadi lebih ke misalnya sorry, menurut Pancang kopi darat itu penting bla 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 bla. Itu cocok pakai 看法. Ya, jadi karena dia melihat, memandang. Jadi teman-teman sesuaiin sama kata kunci pertama. Kalau ini kan shuo, teman-teman, oh ini direct ya, loh, jadi kita bilang. Tapi kalau xiangfa itu ide, ide yang dipikirin panjang tadi, xiangfa. Kalau kanfa boleh nggak? Masih boleh. Tapi kanfa saya eh, apa namanya apa ya mengasih tahu teman-teman tuh mungkin nanti pakainya adalah ketika dia punya pandangan itu lebih ke pernyataan, titik. Kalau yang xiangfa itu lebih ke ide. Tanya yuk teman-teman gimana nih, mau nggak? Nah itu pertanyaan. Tapi kalau menurut saya kopi darah harus diadakan rutin bla bla bla. Nah itu berarti kanfa. Sampai sini cukup jelas ya. Kalau mau detail gitu. Jadi makanya teman-teman mungkin bingung, kenapa di sini dia pakai xiangfa, kenapa di sini pakai kanfa. Ya, cuman dua ini ya. Kalau tadi saya lihat ada yang masuk, ada yang belum cocok nih. Li xiang itu tidak cocok, Frankie. Li xiang itu adalah impian ya, beda ya, beda arti. Xiangnya nada tiga, xiangfa. Xiangnya yang xiang berpikir. Makanya, oh idenya. Nah, kalau ide kan kita mau nanya juga pendapatnya teman-teman kan ya. Nah, itu siapa? Yang diketik sama Ibu Katarina ya. Oke, kalau cui boleh, tapi Ibu Suryani cuinya nggak pakai cu yang itu, tapi pakai ini. Ide, oh ya, sorry. Warnanya di sini ya. Cu-nya yang ini, Bu. Cu, i. Cu-nya tidak pakai tiga titik. Ya, kalau pakai tiga titik itu jadi cui, perhatian, beda. Ya, cui ini ide, satu ide, satu lagi itu keputusan. Dia bisa dua arti. Kalau tadi xiangfa itu memang cuma satu arti, ide. Tok. Keputusannya dipakai di apa? Misalnya contoh kalau teman-teman nonton film, dia bilang, Nina cui, Bang. Pernah dengar? Nina cui, Bang. Harusnya pernah ya, ini sering. Artinya, ya udahlah kamu putusin aja. Kita mah cintai-cintai aja gitu. Cinta itu maksudnya ngikut aja gitu. Nah, cuy. Di sini cuy bukan kamu ambil ide lah. Pusher, bukan ambil keputusan. Jadi suruh dia, ya sudahlah kamu putusin aja kita semua ngikut. Nah, daripada satu begini terus kayak belum ada keputusan akhir ya, cuy gitu. Oke, ini oke. Ibu Deborah lagi bikin kalimat maksudnya ya. Coba ya saya cek ya. 保险有很多种，你需要的什么种? Belum cocok ya, sedikit revisi. Ini udah selesai. Ini, ibu pakai 你需要的哪一种? Jadi gini, kalau bahasa Indonesia kan gini, asuransi ada banyak jenis. Kamu butuh jenis yang mana? Dia nggak pakai jenis apa ya. Saya tahu sih, maksudnya kalau bahasa Indonesia masih jenis apa masih oke, pakai 什么. Di sini lebih ke 哪一种ya. Tapi kalau 什么 itu dia belakangnya benda. Nah, mungkin saya boleh kasih tips nanti ya. Jadi teman-teman bilang, kan kalau bahasa Indonesia boleh-boleh aja loh. Yang, masa asuransi yang mana? Sama asuransi apa? Boleh dong loh. Boleh. Cuma kalau bahasa Mandarin itu kayak belum cocok ya. Nanti sekalian saya kasih tips. Ini udah selesai. Kalau sudah selesai saya hapus dulu ya. Nah, i- berasa nggak kalau teman-teman bikin kalimat ada yang dikoreksi teman-teman dapat loh sesuatu. Justru saya nggak kepikir untuk jelasin teman-teman kalau nggak ada beginian. Ya, oke. Berasa kan ada manfaatnya. Jadi gini, eh shen. Saya potong bagian belakangnya ya, supaya teman-teman paham. Shenme ini apa? Nah, biasanya di belakangnya itu adalah benda. Kata benda maksudnya.
kata benda. Jadi misal contoh buku apa berarti 什么书 buku apa. Terus hmm, apalagi ya teman-teman boleh bantu saya kata benda misalnya 什么书 terus 什么菜 masakan. Oke? Gitu ya. 什么事什么事 dia kata benda semua. 事 ini urusan, 菜 ini masakan, 书 tadi buku ya. Jadi kata kuncinya ketika teman-teman mau translate, teman-teman bilang gini, oh kata Laoshi kalau shema itu benda. Jadi saya nih kata-katanya jenis. Jenis ini bukan benda. Jenis. Aduh, tempat saya nggak cukup lagi. Di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Ini saya kotakin. Nah, 种 kan 很多种. 种 ini jenis. Jenis ini bukan kata benda, dia bukan noun, tapi dia adalah eh kata bilangan. Kata bilangan, contoh satu macam. Berarti bahasa Mandarin ini gimana? Kata bilangan ya, satu jenis. Berarti bahasa Mandarinnya satu jenis, dua jenis. Iya, 一种. Dua jenis, 两种 gitu ya, 两种. Makanya dia disebut kata bilangan. Misalnya sebuah, 一个, dua buah, 两个. Buah di situ berarti kata bilangan. Nah, ketika dia di belakangnya adalah kata bilangan, maka teman-teman pakai na. Kemarin siapa yang nanya na sama na? Nah, di sini. Na, na zhong atau na i zhong. Boleh tambahin i, boleh enggak. I-nya boleh dihilangkan ya. Na zhong artinya jenis yang mana? Atau langsung ini saya translate jenis apa boleh nggak? Boleh teman-teman. Cuman bahasa Mandarinnya harus pakai na. Itu maksudnya. Sampai sini cukup jelas. Kalau gitu, saya mau tanya teman-teman. Saya mau tanya teman-teman. Eh, orangnya yang mana? Orangnya yang mana? Bahasa Mandarinnya? Iya, naike. Orang, naiwe boleh ya, karena orang itu kata bilangannya boleh wei, boleh ke, gitu. Naike, naike, naike说的, siapa yang ngomong nih? Ya, yang mana yang ngomong begitu ya? Naike. Begitu juga saya bilang, apa ya? Di pelajaran yang mana ya? Kita belajar tentang te. Contoh-contoh. Di pelajaran yang mana ya? Pelajaran ini adalah jadi kata bilangan untuk lesson keberapa gitu ya. Nah, di pelajaran yang kemana? Yang kemana? Pelajaran yang mana ya? Nah, naike tuh. Sampai di sini cukup jelas. Jadi mungkin teman-teman boleh patokan. Oh iya, Laoshi saya belakangnya ini pakai kata bilangan nih. Berarti saya pakai na. Na-nya yang ini ya teman-teman ya. Yang ada ko, huruf Mandarinnya ya. Gitu. Hmm. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Sisi Ibu Deborah untuk kalimatnya. Saya jadi bisa jelasin ini. Kalau nggak, beneran, ini nggak keluar dari otak saya. Tapi kalau begitu teman-teman ada begini, saya jadi merasa, oh teman-teman bingung ya. Gitu loh maksudnya. Jadi justru teman-teman bikin kalimat, saya baru memahami kesulitan teman-teman. Oh ternyata teman-teman bingung ke mix up ya gitu. Nah begitu bingung, baru saya bilang, oh kayak gini nih teman-teman. Ini baru keluar dari otak saya. Maksudnya keluar dari otak saya bilang, oh teman-teman bingung ya cara bedain na sama shema itu pakainya gimana ya. Baru di otak saya puter, oh gini loh clue-nya di belakangnya ditaruh apa. Itu. Kalau nggak keluar beneran. Dan saya juga berterima kasih. Karena itu pengetahuan yang selama ini saya tahu gitu kan. Tapi nggak bisa saya teorikan. Kenapa? Karena nggak ada pertanyaan. Terus nggak ada kejadian gitu. Jadi teman-teman terima kasih. Kejadian itu maksudnya kalimatnya teman-teman mempertajam saya. Sebenarnya itu. Ya, oke ya. Em, saya ke atas dulu. Coba saya lihat ya. Tadi, oh ya Ibu Deborah tadi udah. Terus, oh 什么事 tadi udah ya. 怎么样? 怎么样nya beda Bu Meli.
Kalau ini shenme, shenme itu dia tulisannya begini. Shenme yang apa? Sorry, ini nggak diartikan. Nah, ini apa. Tapi kalau yang itu dia nggak pakai H. Yang. Dia nggak pakai H, jadi ZEN, terus tulisannya juga beda. Dan, aduh, sorry ya, kecil, jadi semua lengket. Nah, oke. Zen, yang. Semeyang ini artinya bagaimana? Artinya juga beda. Ya, nggak apa-apa. Ini suka ketukar-tukar kan? Nggak, it's okay, nggak apa-apa. Ya, kita jadi mereview. Oke, silakan di screenshot dulu sambil saya baca dulu di chat kalau ada pertanyaan yang belum kejawab ya. 什么动物? Betul. 什么动物? Tunggu itu kata benda. Betul, Bu Lina. Terus Ibu Ratna, 什么材料? 材料 bahan, kata benda. Betul. Ya. Hmm, 什么原因? Ya, sebabnya apa ya? Kalau ini memang dia memang nggak mungkin apa ya gitu ya. Jadi 什么原因? 原因 itu juga kata benda. Sebab, kata benda ya. Oke. Terus, eh nah itu oh, tadi ini sudah. Terus Ibu Meliana, oh record ada. Nanti di-share sama Pancang, Ibu Meli. Ibu Meli ada di grup. Kalau ada nanti biasa dapat linknya dari Pancang. Ya, teman-teman boleh bantu ya, boleh bantu. Kalau Ibu Melinya ada di grup atau belum ada di grup berarti teman-teman bantu share nomor Pancang biar beliau bisa WA Pancang ya. Oke, berarti udah kejawab semua. Sama tambahan lagi teman-teman. Ini udah paham? Nah, kalau udah paham saya tambahin sedikit supaya melengkapi ya. Takutnya teman-teman ketemu juga nih. Misalnya gini, Laoshi tadi bilang naijong gitu ya. Naijong berarti jenis yang mana. Kalau misalnya Laoshi, sebentar, aduh, tempatnya, 等一下哦. Nah, ke sini aja ya, nah, teman-teman ya. Nanti saya biar scroll balik, biar nggak terhapus karena nyambung. Jadi kan tadi teman-teman udah tahu dan saya koreksi, nah, ijung. Jenis yang mana? Nacung gitu ya. Nah, ijung. Lalu ini, nah, ijung kan sebenarnya melambangkan jenis asuransi yang mana. Misal belakangnya saya tambahin pausien, boleh nggak? Boleh. Tapi jadi lengkap. Jadi kalimatnya Bu Deborah tadi kan dia cuma nacung gitu ya. Nah, icung boleh. Terus di belakangnya kita mau tambahin pausien, boleh. Karena tetap sama. Nah, icung, cung ini adalah jenis jenis asuransi. Ini lengkap banget. Boleh nggak? Boleh. Ini adalah, maksud saya melengkapi lagi. Kalau udah tahu, nah icung. Oh, belakangnya boleh kata benda? Boleh. Yang penting formatnya, nah, terus ini kata bilangan gitu loh. Urutannya tetap, ya. Jadi jangan, apa, maksudnya nanti ketemu, terus ini kan nah, tapi ada kata benda. Enggak, dia karena ada si kata bilangan dulu. Tapi nggak bisa, nah, pausien, atau nah, pausien. Ah, nggak bisa. Nah, pausian itu nggak bisa. Nah, itu maksudnya ya. Karena dia memang sudah didahului sama kata bilangan. Sorry, saya scroll dulu ya. Sesuai format. Jadi, nah, itu di belakangnya adalah jenis, apa, kata bilangan dulu gitu. Ya. Eh kayak oke ya Frankie memberikan contoh nah itu Huayuan ya betul jadi taman bunga jenis yang apa ya boleh nah itu cai masakan jenis apa betul betul ya jadi masih bisa tapi selagi nah habis itu kata bilangan yuk dipraktekin ke kalimat di rumah nanti teman-teman makin paham ya oke siap silakan di screenshot dulu sudah, berarti ya kita latihan conversation yuk. Ya, 我们来念一下. Kita baca dulu. Hmm, yang mau baca boleh tunjuk tangan, nanti saya unmute ya. Oke, teman-teman silakan kalau mungkin masih ada yang screenshot. Saya belum hapus dulu, sambil saya tunjuk dulu volunteernya ya. Hmm, baik, kita coba dulu ada Ibu Lili. Oke, Ibu Lili, Nin hao. Sama Ibu 老师 Ani, 你 oke. 好，Ni hao. 你好，老师。Oke, baik. Sudah bersama saya berdua ya. Oke. Ibu Ani Tang
Mei Hua, terus Ibu Lili Tang Laoshi ya. Kita adakan latihan conversation. Saya scroll dulu. Sorry, saya hapus dulu biar teman-teman tidak terganggu ya. Oke, silakan. Hmm, bentar, bentar. Hmm, oke, silakan Bu Ani dulu ya berarti ya. Oke, silakan. 1、2、3。美华和老师正在视频会议室聊着天。Oh, suaranya, sorry, Bu Ani. Suaranya agak kecil. Boleh agak gedein nggak ya? Oke, oke. Oke ya. Mungkin agak deketin ke speaker. Oke. 美华和老师 boleh? 美华和老师正在视频会议室聊着天，聊着天。天。Ya, 聊着天. Oke. Lanjut. 哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，嗯现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？Oke. Sedikit aja. 我倒好奇呢. 我倒好奇呢。Iya. Jadi how-nya nih di sini dia baca how nada 4 ya. Penasaran. Oke, 谢谢 Bu Ani. Kita lanjut lagi. Bu Lili. 保险的概念就是未雨绸缪，保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。好，很好，谢谢 Bu Lili. Kita lanjut lagi. Bu Ani. 那么，老师，像嗯我还没有保险，应该什么？应该什么策划？应该怎么策划？好，保险的层次分为三大部分，就是医疗险、中疾险嗯嗯，和寿险。寿险寿nada 寿 4，寿险险。一般出资买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需因子买保险，需要咨询专业的顾问。Oke, sedikit ya Bu. 专业. 专业 Tadi nada cuannya aja. Yang lainnya udah bagus ya. 专业. 好，再来 kita lanjut Bu Ani. 我一开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的。不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。好，谢谢. Wah, pronunciation-nya udah bagus ya. Tinggal dilanjutin lagi. 谢谢大家，加油谢谢加油。老师。谢谢你们。是 Saya mute kembali ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya. Grup berikutnya. Ibu Eliana. Ibu Eliana, Nin hao. 老师好， Nin hao sama DHS. Ini mungkin baru ya. Oke ya. Nin hao. 你好，老师，Oke, Nin 怎么称呼呢？我是黄燕霞，哎呀，Oh, Ibu Huang. 黄，Karena nggak哎 dirinya 呀呀 dulu. 呀，哈，OK，OK，黄女士，来，那我们做一下练习。黄女士当美华，然嗯哼，后Ibu Eliana 当老师。我们开始，kita 好，mulai ya.
一谢老二师。三，对，谢谢老师。不客气。呃，第一部分，第17课，未雨未筹谋。雨绸缪， OK，筹谋，对，未雨绸缪。OK，未雨绸缪。OK。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我讨好去，呢保险的ah, sorry,需，哎啊，oke, 我 sebentar ya. 呀 Saya 呀，koreksi dulu yang ini. 现在我到好奇呢。哦呀，啊现在我倒好奇呢，保 OK， 险的主要功能是什么？OK，sip，保险的概念就是未雨绸缪。保险的基本功能就是转移我们经济上经济上的经济上的一些风险，风险啊，比如疾病或事故造成的经济损失。哦，损失经济损失。 ，yes，经济损失。对，那么老师像我还没有保险，应该怎么策划？保险的政治分了三大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需个人或个人所需所需所需，iya mulutnya 需 dibulatin，所所需需，对，所所需。需。因此因此，因此嗯，买保险需要咨询咨询，咨询嗯，专业的顾问。专业的顾问专业的顾问，OK，顾问问nya 4 ya， OK， 顾问。顾问，OK， lanjut，谢谢了。我我我一开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的，不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。很好，谢谢你们两位，谢谢谢谢老师，谢谢老Ibu 师。黄 dan Ibu Eliana 呀，谢谢你们，谢谢，谢谢老师，再见，再见。再见，老师。好，不客气，再见。来，我们再继续，kita lanjut ya. Oh, hari ini banyak yang tunjuk tangan. Ya, tapi senang kok, senang teman-teman latihan apa ngomong karena memang satu-satunya ya sesi yang teman-teman bisa lihat, nada saya udah oke belum ya? Ha-ha. Oke, 再来是 kita lanjut. Ibu Vina. Oke, Ibu Vina. Terus Ibu Ratna ya. Oke, 你们好，老师您好，好。老师。Oke，好。Ibu Vina 当美华，Ibu Ratna 当老师。来，我们开始，一二三。第一部分，梅华和老师正在
史宾会议是良知点。Oh, nadanya boleh ikutin saya. 美华和老师美花和老师正在正在视频会议室聊着天。视频会议室聊着天，TH. 天。Ah, ya, betul ya, TH ya. Oke, lanjut. Oh, 对了，哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，嗯，现在我倒好奇呢。保险的主要功能是什么？好，lanjut. 保险的概念就是未雨绸缪，未雨绸缪未未雨绸缪。未雨绸缪，保保险的基本功能就是转移我们转移转移我们经济上的一些风险。风险，tiga 比 ya. 如比如疾病或事故造成的经济损失损失。失 ada satu. Oke, kita 这是 lanjut. Hmm, sorry. Oke. 那么老师那么，老师，像我还没有保险，应该怎么策划策划？策nya itu dia ada angin ya. 策划策划。，yes, udah bagus. 保险的层次分为三大部分，嗯就是医疗险、重疾险和寿险。嗯，一般一除此般一般除啊，此买买保的人都需要现有份医疗险。Oke, sedikit Bu. Mai pau. Jadi mai-nya买 kan 3, pau-nya 3. Jadi mai-nya jadi 2 ya. Bacanya. 买保的人买保的人都都需要需要先现现有有现有份医疗险，好不过还是得根据个人所需，因此买保险需要咨询，咨询嗯，专业的顾问。专业的顾问。OK, lanjut. 我一开始有开百，开嘎哈，我已开始我一开始有50%的了解嗯保险产品的产用处。保险产品，保险产品的用处还是好的，嗯嗯不过呢，要找对的人，嗯哼，要找专业的顾问才顾问行，顾问才行才行。才行。Iya, dua-dua ya, 才行。OK, lanjut. 是啊，我很同意你的说法。很好，我很同意你的说法，谢谢你们两位呀，谢谢老谢谢师。Bu 谢谢老 Ratna, 师。Bu Vina，不客气，再见。再来kita satu lagi ya. Bu Miska, terus Dr. Evelyn. OK, ya, 你们两位好。老师好，OK, OK, 早 satu 上 lagi. 好，您好，来，我们念一下啊。Dr. Evelyn 当美华，然后 Ibu Meska 当老师。好老师，好老师。哦，对了，老师，我一直以来
都不相信保险，保险，现保险，保现在险保险，啊，OK，现在现在我倒好奇好呢，奇呢哦，好奇呢，啊，好奇呢呀，好哦，白，好奇呢，保险的主要功能是什么？保险的概念就是未雨绸缪，筹谋保险筹谋，哦，筹谋筹谋。呀，dua ya, OK，保险的保险的基本功能就是创意我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失损失。，OK，是ada satu ya, lanjut，好，那么老师，像我还有没有还没有，保险？还没有嗯，保险，应该怎么折花？策nya angin ya，策划划策怎么策划？啊，划nya 4 ya, OK，再来，保险的政策分为三大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。寿险一般出资嗯卖保的人嗯哼，都需要先有份医疗险，嗯，不过还是得根据客人手术所需。ya kebalik ya，所需啊，OK，lanjut，因此因此卖保险需要医生咨创询，咨询嗯，创业的顾问。好，我已经，我已开始有嗯， 50%的了解保险产品的用处还是好的，不过呢，要找对的人，要找专业的顾问行才行。啊，dua ya，行，OK，是啊，是啊，我很同意你的说法说法。啊，说法，OK，好，谢谢你们两位，谢谢 Dr. Evelyn，谢谢布梅谢斯，谢老师。好，谢不客谢老气，师。再见啊，再来是，我们看一下还有时间吗？哦，还有一点时间，嗯，Frankie boleh sama Pak Amin ya, OK，你们两位好。老师你好，好，老师。啊，好的，Frankie 当美华，然后把面当老师，我们开始，1、2、3，梅华和老师正在视频会议室聊着天。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？保险这概念就是概念，为概念嗯就是为于筹谋，嗯，保险的基本功能就是专利我们经济上的一些分享，比如险风险，风啊，险，比如比如疾病后事货故货过
或后啊，哎，疾病或后事故Pak. Jadi kita无 memang ada ou, ada uo ya. Ini 啊 uo. 或后 后 kebalik. Kalau 后 ada 后面 后. 嗯 Kalau ini 也是啊，或. Nah, boleh ya sekali lagi ya. 或事故. 后事故嗯造成造成的经嗯嗯，济损失。损失。OK，那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？嗯，保险的政治分为三大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。寿险一般寿组织险。寿险一嗯，般组织买保的人都需要险，有分医疗险，不过还是得根据个人所需因子买保险，需要咨询专业的顾问。呀，OK，我一开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的。不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。好，谢谢。是啊，masih ada。我很同意你的说法，谢谢你们两位，谢谢谢谢宝妮，谢老师。谢 Frankie，加谢油加油谢老师。啊，sudah bagus. Oke, kita lanjut satu lagi ya, masih ada satu ini boleh masih ada waktu. Hmm, Tadi ini udah semua Bu Nani ya, Bu Nani masih tunjuk tangan sama Ibu Feli. Oke, 你们好，晚上好，晚上好。Bu Nani 当美华，然后Ibu Feli 当老师啊。来，我们开始啊，一二三。第一部分，美华和老师正在视频会议室聊着天。Sorry, Bu Nani, suaranya agak kecil ya? Boleh agak dekat ke speaker? 第一部分，美华和老师正在视频会议室聊着天。OK，好。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保都险，kebalik都都不不相相信信。保险。嗯现在我好奇呢，保嗯险的主要功能是什么？ ，OK，保险的概念就是未雨绸缪。嗯保险保险的基本功能就是转移我们经上的一些风险。OK，sebentar ya Bu，我们经济上的一些风险。我们经济上的一些风险，一些一些风险风险， ，OK，比如比如疾病或事故造成的经济损失。好，那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？保险的层次分为三大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。寿 kebalik dia OU ya，寿险。寿险一一般般出资买买包的人都需要先有份医疗险， OK，不够还是得不过不过还啊，我是得根据个人所需嗯依此
因此，因此嗯买保险需要咨询专业的顾问， ，OK，咨询专业的顾问。咨询专业的顾问。我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的，不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。对，好，谢谢你们，谢谢布菲利，谢谢老师。那你不客气，再见啊，谢谢你们。OK，好，同学们，那我们先到此啊，下星期呢，我们来看第2部分。Minggu depan kita lanjutkan ke bagian 2。谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，再见，拜拜，谢谢，谢谢老师。不客气。